Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur telah memasuki bulan kelima di tahun 2021. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang setia yang akan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa dan konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Berjalan dalam kehendak-Mu, manis dan lembut, nolong yang sejati dan suci. Ku mendekat, mengerti hati-Mu, jalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati
Yesus Tuhan, bersama-sama naikkan pujian ini, tinggikan Dia segala-galanya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Sudah kita lakukan ini bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di sambil mengangkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, amin Tuhan. Haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Buat anugerahnya dalam hidup kita.
bagiku, pengampunanmu lepaskanku dan terkagum. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskanku terkagum. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan. Bersama-sama dengan sukacita bagi Dia. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Mari bersama-sama. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Anugerah-Mu bebaskanku. Anugerah-Mu bebaskanku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat
mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka bersama-sama jadi. nyatakan selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah, amin Tuhan, kami percaya selama Kau besertaku, ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Kami percaya selama kami menyembah-Mu, ada mujizat-Mu mengikuti kami. Selama kami menyembah-Mu, Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama memuji menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Shehe makuri ala pasyahan ala pakuri ala pasinda ala pakuri ala pasyada ala pakuri. Yesus, Yesus, ori ala pasyahan ala pakuri ala pasyahan ala pakuri ala pasyada. Shehe makuri ala pakuri. Kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau lebih lagi. Engkau segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Ya handala bakuri ala basyahandala bakuri ala. Mari kita sembah Tuhan. Syahandala Shimakuri ala bashe makuri ala bashe makuri ala bashe. Haleluya. Kuri ala basyahandala bakuri ala basyahandala bakuri ala basyahandala. Ya handala I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. Sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu
Yesus, ku rindu menyembahmu, ku rindu menyembahmu, Yesus, ku rindu menyembahmu, Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur biar kami mendengarkan firman Tuhan, kami menerima rema daripada Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap umat Tuhan. Tuntun kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya rindu untuk membagikan satu tema firman Tuhan, memiliki pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Seperti kita tahu saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita dalam Amsal pasal 23 ayat 7 bagian A, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris New King James Version dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pikiran kita punya kekuatan, punya kemampuan yang luar biasa. Segala sesuatu yang kita rencanakan adalah hasil dari pemikiran-pemikiran. Bahkan pikiran kita punya kekuatan daya cipta yang luar biasa, kreativitas. Kehidupan kita dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Demikian juga dalam kehidupan iman kita juga. Pikiran kita itu sangat penting, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan ingin supaya kita memiliki pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Ya, supaya kita tidak memikirkan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita memikirkan ya perkara-perkara yang di atas. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan mau supaya kita memiliki pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Pikirannya Kristus. Itu yang harus kita pikirkan, saudara. Pikiran kita itu mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Ya. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mulai merenungkan firman Tuhan, maka pikiran kita diubah dan kehidupan iman kita bertumbuh, saudara. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari mendengarkan firman Kristus. Itu sebabnya hari ini kita perlu menyelaraskan pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan iman kita sungguh-sungguh menjadi kehidupan iman yang sehat, kehidupan iman yang bertumbuh. Kalau kita membaca dalam Alkitab, saudara, dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 6-9, kita menemukan kisah 12 pengintai yang kemudian diutus oleh Musa, saudara. Dua di antara mereka, Kaleb dan Yosua, mengabarkan kabar yang baik. Karena pikiran mereka adalah pikiran yang percaya kepada janji Tuhan. Pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Sebaliknya, 10 pengintai yang lain menyampaikan kabar buruk. Mereka melihat tempat yang sama, lokasi yang sama, tetapi mereka membawa berita yang berbeda kepada umat Israel, umat Tuhan. Kita bisa menemukan pernyataan iman daripada Yosua dan Kaleb di dalam Bilangan pasal 14 ayat 6-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kamu lalui
untuk diintai itu adalah sangat luar biasa baiknya. Ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Setelah perhatikan, ini adalah pernyataan iman daripada Yosua dan Kaleb. Mengapa? Karena mereka memiliki saudara pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Pikiran yang percaya kepada janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan tentang tanah Kanaan, itu yang mereka pegang, saudara. Walaupun yang tinggal di tanah Kanaan adalah keturunan kaum Enak, raksasa-raksasa, dikatakan oleh 10 pengintai yang lain, dan mereka seperti belalang. Tetapi dalam pemikiran dan pemandangan daripada Yosua dan Kaleb, Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhan yang akan membantu mereka. Kalau Tuhan yang melindungi mereka, tidak ada perkara yang mustahil. Sebesar apapun tantangan di depan mereka, mereka cakap bersama Tuhan. Saudara, pada bagian yang lain kita menemukan kisah seorang yang bernama Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang tidak terlatih sebagai tentara profesional, bukan prajurit profesional. Namun Daud adalah seorang yang cinta Tuhan, seorang yang tahu untuk menjaga pikirannya untuk selaras dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, Daud memiliki pikiran yang benar tentang Tuhan, sehingga ia mempunyai iman yang besar kepada Tuhan. Pada waktu dia bertemu dengan Saul untuk minta izin, ketika saat itu saudara, Israel sedang diperhadapkan dengan tantangan bangsa Filistin, di mana raksasa Goliat saudara sedang mengancam mereka, mengolok-olok barisan orang Israel. Semua orang takut, termasuk Raja Saul. Dan kemudian Daud minta izin kepada Raja Saul. Apa yang Daud katakan? Kita bisa tahu bahwa inilah pikiran yang selaras dengan firman Tuhan dari pernyataan iman daripada seorang Daud. Ayat 36, perhatikan saudara. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, kita tahu dari kisah ini saudara, Daud akhirnya berkemenangan. Dia berhasil mengalahkan Goliat dan Goliat ditaklukkan. Kenapa saudara? Karena seorang Daud yang pikirannya selaras dengan firman Tuhan, dia memiliki pikiran yang benar tentang Tuhan. Siapa Tuhan yang dia sembah? Sehingga dia punya iman yang besar kepada Tuhan, saudara. Hal yang sama juga dalam kehidupan kekristenan kita. Mari kita selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga kita akan bisa melihat apa yang menjadi janji Tuhan. Seperti yang Tuhan janjikan kepada orang Israel tanah Kanaan, itu mereka peroleh pada generasi Yosua dan Kaleb. Demikian juga kita bisa berkemenangan seperti Daud dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Pada bagian yang lain sudah dikisahkan seorang yang bernama Rasul Paulus. Paulus, seorang hamba Tuhan, memiliki pikiran yang selaras dengan firman Tuhan, sehingga ia bisa menanggung segala penderitaan yang ia alami. Dalam Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13, ini pengalaman Rasul Paulus. Dia berkata apa saudara? Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan.
dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya perhatikan, Paulus mengalami banyak aniaya, dipenjara, disiksa, didera, dan mengalami beragam pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dia di sini berkata bahwa dia tahu apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Dia tahu apa rasanya lapar, haus. Demi Kristus, dia siap mengalami semua itu. Namun dia berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Selain dikasih oleh Tuhan, Paulus memiliki pikiran yang selaras dengan firman Tuhan, sehingga dia kuat menanggung segala sesuatu. Kalau kita percaya kepada firman, apa yang Tuhan sampaikan, janji-janji Tuhan, maka ketika kita sedang menghadapi pergumulan, tantangan, kesulitan, maka apa yang Tuhan janjikan itu, kekuatan, kasih karunia, penyertaannya, kebaikan, dan semua yang Tuhan janjikan, itu juga akan kita alami. Selain dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang lain yang ingin saya bagikan selain hal-hal yang di atas. Ketika kita memiliki pikiran yang selaras dengan firman Tuhan, maka kita bisa mengucap syukur dan bersuka cita senantiasa. Ketika kita memiliki pikiran yang selaras dengan firman Tuhan, itu penting sekali, saudara. Sehingga kita bisa mengucap syukur dan bersuka cita senantiasa. Alkitab memberitahukan kepada kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa. Tuhan perintahkan, Tuhan mau supaya kita bersuka cita, tetaplah berdoa. Ya, kalau kita memiliki pikiran yang selaras dengan firman Tuhan, maka kita akan tetap berdoa dalam situasi apapun. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, saudara. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini yang Tuhan mau. Ketika kita memiliki pikiran yang selaras dengan firman Tuhan, maka kita menaklukkan pikiran kita untuk mentaati, untuk percaya, untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa bersuka cita, karena itu Tuhan perintahkan kepada kita. Sukacita kita bukan hanya dipengaruhi oleh keadaan situasi, tapi sukacita itu karena kita memiliki Dia, Yesus Kristus Tuhan, juru selamat kita. Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai 7, saudara, berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang Tuhan mau, supaya kita tidak khawatir, kita tetap bisa bersuka cita, kita bisa tetap berdoa, dan kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, mengapa kita perlu, saudara, memiliki pikiran yang selaras dengan firman Tuhan? Supaya kita memiliki, saudara, cara hidup membantu kita untuk bisa mengatasi segala hal. Kita tahu, saudara, bahwa ada pengalaman-pengalaman yang tidak mudah dalam kehidupan kekristenan kita. Ada kalanya kita menghadapi tantangan, ujian, cobaan. Tetapi kalau kita membaca dalam Alkitab, Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka ketika kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, maka kita memiliki kekuatan untuk bisa menanggung segala sesuatu. Karena kita percaya ada jalan keluar, ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 13, saudara, berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga, saudara, ketika kita sedang dalam pergumulan hidup,
namun kita percaya kepada apa yang Tuhan janjikan, maka ini akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Saudara, secara medis dan psikologis, berpikir yang benar bermanfaat, mengalahkan rasa takut, meningkatkan rasa percaya diri dan optimisme, menurunkan kadar stres, memberi kekuatan bahwa kita mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Itu sebabnya hari ini, saudara, mari kita belajar selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, mari kita belajar untuk menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena itu akan membawa kita untuk dapat melakukan hal-hal yang besar. Markus pasal 11 ayat 23 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Setelah perhatikan, saudara, hal yang ketiga, kita akan bisa dibawa untuk melakukan perkara-perkara besar. Karena dengan iman, pikiran kita yang selaras dengan firman Tuhan, kita akan mengucapkan, kita akan berkata, bahkan dikatakan sini, Yesus berkata, kamu bisa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Luar biasa, saudara. Itu sebabnya hari ini kita perlu, saudara, belajar untuk menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar memiliki pikiran yang selaras dengan firman Tuhan? 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita perlu, saudara, menaklukkan pikiran kita. Kita perlu meletakkan segala sesuatu di bawah otoritas daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau firman berkata A, kita harus percaya A itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang firman katakan, kita selaraskan, saudara. Jangan firman berkata A, tapi pikiran kita menentang dan berkata B. Kita harus selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Hari-hari hidup kita juga kita perlu membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang kedua dan 3 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, yang suka firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga pikirannya selaras dengan firman, maka Alkitab memberitahukan kepada kita, dia akan berhasil, dia akan bahagia, dia akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita belajar hari ini untuk sungguh-sungguh menyukai firman, mendengarkan firman, membaca firman, merenungkan firman, mengucapkan firman, dan melakukan firman, sehingga pikiran kita selaras dengan firman Tuhan. Saya berdoa supaya semua kita menikmati berkat dari firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita nyanyikan sekali lagi, Aku mengasihi Engkau Yesus. Biar kita renungkan firman itu siang dan malam. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
lakukan, Engkau tahu Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh dialah basyimaku. Tuhan Yesus, hari ini kami minta kasih anugerah daripada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menaklukkan pikiran kami di bawah otoritas kuasa firman Tuhan. Kami mau pikiran kami selaras dengan firman. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Basuh oleh kuasa darah Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini, biar kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Ya handalah bakudalah basyahandalah. Biar kami tetap bisa Tuhan mempercayai bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, karena kami selaraskan pikiran kami dengan pikiran-Mu Tuhan. Secara manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kami yang percaya Tuhan, syahandalah bakuri ala basyahandalah. Apa yang menjadi doa-doa saudara, naikkan hari ini, datang kepada Tuhan. Haleluya. Oh dialah basem aku dialah hilalah basem. Oh dialah basem aku dialah basem aku dialah basyahan. Mari sembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Yang sedang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Yang sedang membutuhkan jalan keluar, Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan. Yang sedang membutuhkan mujizat daripada Tuhan, biar mereka melihat kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Yang membutuhkan kekuatan untuk menanggung segala beban pergumulan hidup, Tuhan memberikan kekuatan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Oh dialah basyahandalah bakuan. Jamah Tuhan, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat, utuhkan kembali kehidupan yang hancur Tuhan. Jamah Tuhan. Oh dialah basyahandalah bakuri Allah. Ya handalah bakuri Allah basyahandalah bakuri. Ya handalah bakuri Allah basyahandalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, hamba berdoa untuk keluarga-keluarga, memberkati tiap keluarga dengan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, kemampuan untuk menanggung segala sesuatu. Bahkan bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami akan bisa melihat perkara-perkara ajaib terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati hari ini. Saatnya juga kami akan menerima perjamuan kudus. Biar Tuhan memberkati perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saja kita berdiri bersama-sama. Kita angkat roti di tangan kita. Kita nyanyikan, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus
ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari kita makan dengan penuh iman. Mari kita angkat cawan ke atas. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Mari kita angkat, kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Biar seluruh ibadah hari ini mendatangkan berkat yang besar bagi setiap umat Tuhan dan semua mereka yang mengikuti
program online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh jerih payah kehidupan kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih memberkati seluruh persembahan hari ini. Mereka yang memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Persembahan baik persepuluhan, misi pembangunan, ucapan syukur, persembahan-persembahan untuk pelayanan sosial diakonia. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati dengan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Kehidupan yang diberkati untuk jadi berkat. Menjadi pribadi-pribadi yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Tetap setia mengikuti Tuhan. Tetap setia sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan